Migrant Care, sederet perbudakan dalam kerangkeng manusia milik Bupati Langkat. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram mengingatkan kembali bahwa dunia tidak pernah sepi dari orang-orang baik, tapi juga dunia tidak pernah sunyi dari orang-orang jahat. Berani hidup di dunia, berani memilih pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia orang yang menodai, menistai dirinya. Menjadi suku apapun itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Pariaman itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Cina kita tidak pernah memilih, tapi menjadi orang beriman kita berada di antara dua pilihan. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal saleh tempatnya di surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Allah pinjamkan telinga, Allah pinjamkan mata, Allah berikan hati, Allah berikan kuasa, Allah berikan kudrat dan iradat. Semua ini barang pinjaman, sampai masanya harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan kelak kita akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana telinga kau pakai? Sudahkah kau cari kebenaran? Kemana mata kau gunakan? Sudahkah kau pandang kebenaran? Kemana hati dan pikiran kau manfaatkan? Sudah kau pilih kebenaran? Pada saat itu Musa berhasil memilih kebenaran. Pada saat itu Isa berhasil mengalahkan kebatilan. Zaman Nabi sudah terputus. La nabiyya ba'dah, tak ada satupun Nabi sesudah dia. Tidak ada lagi Nabi. Tapi pertikaian, konflik antara hak dan batil masih terus ada. Hari ini kita beramai-ramai di rumah Allah, tapi di saat yang sama ada juga orang-orang batil di tempat kebatilan. Nanti malam kita akan sholat isya pengajian, berada di tempat yang baik, masjid, bersama orang-orang baik, ulama, bersama sahabat terbaik, orang soleh. Tapi di seberang sana ada orang-orang berada di tempat yang tidak baik, bersama pelaku maksiat, fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Berani hidup di atas dunia, berani memilih antara hak dan batil, tapi kita tidak pernah sombong. Kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan padaku bahwa yang benar itu adalah benar, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkan pada aku bahwa yang batil itu salah, dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. 10 Muharram bukan sekedar menahan makan dan minum. 10 Muharram mengingatkan kembali tentang konflik antara hak dan batil. Sanggup kita memilih, kita menang. Salah kita memilih, kita gagal. Singkat, tapi akibatnya luar biasa. Berapa lama menjalani hidup yang salah, yang khilaf, yang tidak benar itu? Hanya dari akil baligh umur 10 tahun menjelang malaikat maut pencabut nyawa datang 63 tahun. Itu pun kalau sampai seperti umur Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak, singkat, tapi akibat yang dirasakan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Asyura 10 Muharram mengingatkan kita bahwa boleh bersyukur atas matinya orang yang zalim. Dia sudah lama mati. Kenapa sampai hari ini orang beriman masih bersyukur? Dia sudah lama ditenggelamkan di Laut Merah. Kenapa hari ini orang beriman masih bersyukur? Bersyukur diselamatkan Musa, bersyukur ditenggelamkan Fir'aun, musuh agama Allah. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Adis Hidayah mengatakan setidaknya ada 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang dipraktikkan dalam kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Diduga perlakuan dalam penjara manusia itu merupakan praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia.
Pertama, Terbit diduga membangun semacam penjara atau kerangkeng di rumahnya. Anis Hidayah mengungkapkan setidaknya lebih dari 40 orang pernah ditahan di penjara milik Terbit Rencana Perangin-Angin. Puluhan orang tersebut ditahan di 2 penjara manusia di rumah Terbit. Kedua, kerangkeng atau penjara manusia tersebut dipakai untuk menampung para pekerja. Setelah mereka bekerja, Anis mengatakan para tahanan tersebut dipekerjakan di lahan sawit. Setiap harinya mereka akan bekerja selama 10 jam mulai pukul 8 hingga pukul 18.00. Ketiga, kata Anis, para pekerja tersebut tidak memiliki akses kemanapun. Keempat, Anis juga menduga para pekerja diberi makan tidak layak, yakni hanya 2 kali sehari. Kelima, kata Anis, mereka tidak digaji selama bekerja. Keenam, mereka tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Dalam pengaduannya ke Komnas HAM, Anis dan rombongan diterima oleh Komisioner Komnas HAM RI Muhammad Khairul Anam dan jajarannya. Diberitakan sebelumnya adanya kerangkeng untuk mengurung manusia itu tertangkap setelah peristiwa operasi tangkap tangan OTT terhadap Terbit oleh Komunikasi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa waktu lalu. Setelah ada laporan kepolisian daerah atau Polda Sumatera Utara atau Sumut, kemudian mendalami temuan kerangkeng yang diduga untuk mengurung manusia itu. Menurut polisi, setelah mendatangi kerangkeng dalam rumah Terbit, ditemukan 27 orang di dalamnya. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi dalam acara Spa Indonesia Malam Kompas TV pada Senin 24 Januari. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan temuan kerangkeng manusia di dalam rumah Bupati Lengkap Terbit Rencana Perangin-Angin. Saat sang bupati terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Info yang didapat kepolisian dari penjaga tempat menyerupai penjara tersebut dibangun sekitar 2012 lalu. Menurutnya inisiatif pembangunan tersebut berasal dari Terbit Rencana Perangin-Angin sendiri. Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Lengkap Terbit Rencana Perangin-Angin dalam operasi tangkap tangan OTT dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di pemerintahan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2020. Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care Adis Hidayah mengatakan setidaknya ada 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang dipraktikkan dalam kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin. Diduga perlakuan dalam penjara manusia itu merupakan praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia. Pertama, Terbit